Fani, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Bupati tertunda berangkat ke Tanah Suci, warga Lombok Tengah protes ke panitia haji. Pura-pura pinjam untuk beli buah, seorang pemuda asal Bima malah menggelapkan sepeda motor pamannya. Ganggu dan rusak perabotan, 4 ekor biawak dievakuasi dari rumah warga. Bersama saya Rahayu Jafar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan warga simpatisan Bupati Kabupaten Lombok Tengah mendatangi asrama haji embarkasi Lombok pada Rabu siang. Mereka datang untuk mempertanyakan penyebab tertundanya keberangkatan Bupati bersama istri. Masa meminta panitia bekerja profesional, terutama dalam menyiapkan visa haji agar tidak merugikan jemaah. Sebagian warga yang tersulut emosi bahkan sempat terlibat adu mulut hingga mengusir petugas yang mencoba memberi penjelasan. Kabar ditundanya keberangkatan Bupati ke Tanah Suci diketahui setelah Fathul Bari bersama istri telah berada di asrama. Begitu informasi itu menyebar, itu cukup mengejutkan kan? Kalau kejadian pertama informasinya itu sudah dari malam, bisa dimaklumi dia. Tapi ini sudah dilepas sama keluarga ya di rumah. Berikutnya ke Yatopa di situ dilepas sama Tuan Guru Bodak bersama jamaahnya. Sampai di sini baru kita tahu kan, bagaimana nggak mengejutkan, saya kecewa. Bolehlah kemarin yang pertama kita bisa maklumi kan, tapi yang kedua ini kan seharusnya bisa berbenah kan. Merespon hal itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenak NTB memastikan Bupati dan istri tetap berangkat sesuai jadwal. Terselesaikan di beliau berangkat kloter 6 ini bersama istri. Titik. Itu Pak. Tapi kenapa sempat bukan karena komunikasi yang mohon maaf, komunikasi antar kami dengan kabupaten kota Pak. Karena kadang-kadang mereka komunikasinya tidak lancar. Tidak komunikasinya itu aja Pak. Yang jelas beliau berangkat titik. Ini Pak. Wajib berangkat titik. Miskomunikasi kabupaten mungkin karena capek. Capek. Sudah itu aja biar mungkin harapan kita agar tidak terjadi, tidak terulang. Ini menjadikan referensi kita ke depan supaya semua pelaksanaan mudah-mudahan lebih baik. Panitia Haji Embarkasi Lombok juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh jemaah calon haji atas ketidaknyamanan dan persoalan yang muncul pada pelaksanaan haji tahun ini. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan jemaah calon haji embarkasi Lombok ramai menukarkan uang rupiah ke rial menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Penukaran uang rial dilayani petugas bank setibanya di asrama haji. Pelayanan penukaran uang ini dibuka setiap hari. Rata-rata JCH mencari uang rial pecahan kecil yakni 1 dan 5 rial sebagai tambahan uang saku saat berhaji. Seperti Jumadin, salah seorang JCH asal Lombok Tengah yang menukarkan uang senilai 8 juta rupiah untuk dipakai untuk berbelanja kebutuhan dan bersedekah di Tanah Suci. Sebagian besar jemaah sengaja menukarkan uang rial di tanah air agar tidak repot setibanya di Arab Saudi. 8 juta. Dapatnya berapa rial itu, Pak? 1.600. Nanti uang ini dipakai buat apa, Pak? Buat belanja di sana. Selain buat belanja, apa kebutuhan di sana? Kebutuhan di sana, Pak. Agak lebih murah harganya kalau per paket karena ini kan lebih banyak. Karena ini murah harganya yang kayak 150. Jadi kalau dia ambil perpecahan beda lagi harga. Kalau ini kayak pecahan 5, 10, 20 harganya 5.000. Kalau
kayak pecahan 50-100 harganya 4.750. Selama musim haji, Panitia Embarkasi Lombok mencatat penukaran uang rupiah ke real mencapai 20 hingga 30 juta rupiah per harinya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan keluarga jemaah calon haji asal Kabupaten Lombok Timur memiliki tradisi unik mengantar anggota keluarganya berhaji dengan menginap di sekitar asrama haji. Agar tetap dekat dengan anggota keluarga yang berada di asrama, mereka sampai menyewa tenda yang sudah dibuat oleh pemilik lahan dan rela menginap berhari-hari. Untuk kapasitas tenda yang berisi sekitar 15 orang, mereka menyewa dengan harga Rp350.000 per malamnya. Selain tempat berteduh dan beristirahat bersama seluruh anggota keluarga, tenda juga dijadikan tempat memasak. Saridah, salah seorang pengantar haji, mengaku tradisi mengantar jemaah calon haji merupakan kebiasaan warga di kampungnya setiap musim haji. Nginep di sini sama semua saudara-saudara, nginepnya di sini. Bangun tenda ya sendiri atau Sewa Bapak, sewa sama yang punya lahan. berapa tuh? Berapa? 300 ribu. Itu per malam? Iya, per malam. Untuk semua itu? Ya? Untuk semua. Lahannya ini sewa kita semua satu. Tenda-tenda tersebut akan disewa oleh keluarga pengantar haji secara bergantian dengan masa tinggal 1 hingga 2 hari hingga keluarga yang berhaji dipastikan telah terbang ke Tanah Suci. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Badan Karantina Wilayah NTB menggelar sidak pengiriman hewan kurban yang akan dikirim ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Badas, Kabupaten Sumbawa pada Selasa lalu. Selain mengecek kondisi kesehatan hewan ternak, petugas juga mengecek kelengkapan dokumen pengiriman sebanyak 385 ekor sapi tersebut. Tak hanya itu, petugas juga memeriksa kelengkapan dokumen pengiriman 5.200 ton biji jagung yang rencananya akan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ternak di Pulau Jawa. Sidak bertujuan mengantisipasi pengiriman ternak atau hasil bumi yang dilakukan tanpa izin dari pemerintah daerah. Saya juga ingin bahwa ini jadi sentra sapi nasional, artinya kita ingin isu terkait dengan penyakit PMK itu ini bisa kita hilangkan. Nah ini juga langkah berikutnya. Jadi kita tadi dengan Pak Wakil terkait dengan vaksinasi akan kita tetap intenskan gitu ya, supaya ini benar-benar menjadi sentranya sapi nasional. Itu zonanya nih kuning, artinya ini masih bebas PMK. Jadi sapi-sapi yang kita kirim ke Jabodetabek itu jangan, kalau tidak laku jangan dikirim ya, karena takutnya sana sudah terkontaminasi penyakit misalnya, karena sana kan masih zona merah. Berharap dengan adanya komunikasi lintas sektoral antara karantina dan stakeholder yang ada itu supaya hewan-hewan yang terkirim melalui Pelabuhan Lembar itu lancar, dan harapan kami ada penambahan armada kapal karena hewan yang berangkat dari Pulau Sumbawa, khususnya Bima, Dompu, dan Kabupaten Sumbawa itu mengalami penumpukan di Pelabuhan Lembar. Meski belum menemukan adanya pelanggaran serius, kegiatan sidak dan pengawasan akan terus dilakukan Balai Karantina untuk mencegah penyeludupan dan penyebaran penyakit menular pada hewan ternak. Harul Amri melaporkan dari Kabupaten Sumbawa.